Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 22043153 dari jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal, yaitu tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten dan perusahaan yang menanamkan modal atau investor saham atau bursa BEJ dan BES. Instrumen yang diperjualbelikan berupa saham atau obligasi. Yang kedua, instrumen pasar modal. Yang pertama, saham, yaitu surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh berupa dividen. Yang kedua, pembagian modal menurut undang-undang, ya, modal dasar, modal pertama kali. Yang kedua, modal ditempatkan, yaitu modal yang telah dijual dan besarnya 25% dari modal. Yang ketiga, modal setor, modal yang benar-benar telah disetor, yaitu dari modal yang ditempatkan. Yang keempat, saham dalam portafel, yaitu modal yang lasik dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar modal yang ditempatkan. Ya, selanjutnya jenis-jenis saham. Yang pertama dari segi cara peralihan, yaitu saham saham atas unjuk, adalah saham yang tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Yang kedua, saham atas nama, di dalamnya tertulis nama pemilik dan apabila dialihkan diperlukan syarat tertentu. Yang kedua, dari segi hak tagih. Yang pertama, saham biasa, surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua, saham preferen, merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya, obligasi atau bonds, yaitu instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan yang diperoleh berupa kupon. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Yang pertama, dari segi permasalahan, obligasi atas unjuk atau bare bonds. Yang kedua, obligasi atas nama atau registered bonds. Selanjutnya, dari segi jaminan. Yang pertama, obligasi dengan jaminan, merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini adalah obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya debenture bonds dan subordinate bonds yang dikeluarkan pemerintah. Yang ketiga, dari segi pembayaran. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga. Yang keempat, dari segi penerbit. Yang pertama, obligasi pemerintah. Yang kedua, obligasi swasta. Yang kelima, dari segi jatuh tempo. Yang pertama, jangka pendek kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jangka menengah 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga, jangka panjang lebih dari 5 tahun. Para pemain pasar modal. Yang pertama, emiten. Yang kedua, investor. Yang ketiga, lembaga penunjang seperti underwriter, full commitment. Yang kedua, perantara perdagangan efek atau broker. Yang ketiga, perdagangan efek. Yang keempat, penanggung. Yang kelima, wali amanat. Yang keenam, perusahaan surat berharga. Ketujuh, perusahaan pengelola dana. Yang kedelapan, kantor administrasi efek. Lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, lembaga pemerintah, yaitu Badan Pelaksana Pasar Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang ketiga, Departemen Teknis, Keuangan, Perhubungan dan Perindustrian, Departemen Kehakiman, pengesahan anggaran dana perusahaan, notaris, akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan konsultan efek. Prosedur emisi. Yang pertama, tahap emisi, yaitu tahap persiapan, penyampaian letter of intent, penyampaian pernyataan pendaftaran, evaluasi dari Bapepam dengan pendapat terbuka. Yang kedua, persyaratan emisi. Izin registrasi listing diberikan oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan dan emiten harus listing paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Pasar perdana, yaitu tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedua, masa penawaran. Yang ketiga, masa
penjatahan, yang keempat masa pengembalian, yang kelima penyerahan efek, yang keenam pencatatan bursa efek, yang ketujuh pasar sekunder. Sekian presentasi materi pasar modal yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.